Hello everyone, kembali lagi di channel Autodidak tempat kita belajar secara mandiri. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk membuat perpustakaan berbasis web dengan Laravel ya, dari awal sampai akhir nih. Nah teman-teman, yang pertama tentu harus mendownload yang namanya SAMPP atau SAM. Kalau punya saya ini SAM-nya versi 3.3.0 ya. Jadi teman-teman boleh download yang terbaru juga nggak apa-apa. SAM ini termasuk include nanti database-nya MySQL ya, atau PHP MyAdmin nanti, sama PHP-nya juga include di sini semua. Oke, langsung aja. Pertama kita aktifkan aja Apache sama MySQL-nya. Kita start keduanya ini. Ini digunakan selama kita membuat web nanti. Jadi tetap aja di start semua. Nah, yang pertama kita buat dulu aja foldernya di C ya, folder untuk project kita. Misalkan ini saya namai dengan autodidak ini ya. Nanti autodidak ini akan kita gunakan sebagai folder untuk project kita. Nah, terus tentunya kita harus menginstal Laravel di PC atau laptop kita nih. Nah, caranya gimana? Buka aja command prompt di sini, cmd ya. Kita buka command prompt, terus kita masuk ke folder yang akan kita gunakan. Jadi kita masuk ke foldernya ya. Tadi saya foldernya di C, terus namanya adalah autodidak. Jadi cd autodidak seperti ini ya. Maka sudah masuk ke dalam foldernya. Nah, di sini kita install Laravel-nya di sini. Nah, untuk menginstal Laravel teman-teman bisa mengakses di sini ya. Ada yang namanya, teman-teman ketik aja di Google Get Composer, terus kita enter. Nah, dia di atas sendiri, getcomposer.org ini ya. Di bagian download composer latest ini. Nah, di bagian download ini ada yang namanya command untuk menginstal di Windows ya, yaitu Windows Installer ya di sini, command line installation. Nah, teman-teman copy aja yang pertama di sini. Tapi teman-teman jangan lupa, karena kita mau installnya di folder autodidak ya, bukan di folder htdoc yang ada di SAMPP atau SAM, maka kita includekan di sini nih. Caranya gini, kita masuk di folder autodidak, ketik c.2 /sam/php. Jadi nanti kita tetap melalui PHP yang ada di SAM ini. Terus baru backslash lagi, kita kopikan sintaks yang ini nih, atau command yang ini. Kita copy aja, terus kita paste di sini. Oke, seperti ini, tinggal di enter aja. Nah, setelah selesai, kita tetap melalui ini lagi, yang atas ini ya. Kita copy, kita paste di sini, tetap melalui PHP ini. Terus teman-teman copy yang di bawahnya ini, yang di bawahnya. Nah, sampai selesai, kita copy, terus kita paste di sini. Nah, sudah. Kalau sudah, di enter aja. Nah, kalau sudah terinstall, maka ada tulisan installer verified ya. Terus teman-teman tetap masuk ke yang ini. Kita copy lagi. Kita paste di sini. Terus teman-teman copy yang bawahnya ini, composer setup.php ini. Di copy, terus di paste lagi di sini. Oke, terus di enter aja. Nah, maka proses download akan dimulai dan teman-teman harus menunggu sampai proses downloadnya selesai ya. Nah, ini downloadnya sudah selesai nih. Kemudian baru teman-teman tetap copy lagi yang ini. Kita tetap melalui PHP yang ada di SAM ini, meskipun kita ada di folder autodidak ini ya. Kita copy, baru kita jalankan komposernya nih, unlink ini. Kita copy lagi, kita paste di sini. Sudah, tinggal enter aja. Nampaknya masih ada error ya. Kita coba sekali lagi. Di sini apa ada yang salah nih tulisannya? PHP main R. Oh, ini kebanyakan PHP-nya nih. Enggak juga ya. Oke, coba kita enter. Nah, sudah berhasil ya. Tadi ternyata kita ada sedikit kesalahan, kekeliruan tadi ya. Oke, ketik aja c.2 /sampp/php/php, terus spasi main R, terus double quotes unlink kurung buka, single quotes composer data setup.php, terus single quote kurung tutup titik koma, baru double quote lagi.
Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat sebuah folder project Laravel yang ada di folder autodidak nantinya. Oke, teman-teman tinggal ikuti ini. c.2/sam /php spasi composer.tar spasi create datar project spasi Laravel garis miring Laravel purpose. Nah, nanti ini akan membuat sebuah folder purpose ya, project purpose di dalam folder autodidak. Teman-teman tinggal enter aja. Kemudian teman-teman tunggu sampai prosesnya selesai ya. Saya perbesar dulu mungkin. Nah, di sini proses instalasi Laravelnya udah selesai ya, tapi mungkin di sebagian PC teman-teman atau laptop teman-teman memang agak lama ya, biasanya ditunggu aja. Kalau udah selesai, biasanya ada tulisan seperti ini, application key set successfully, kemudian kembali ke C folder autodidak ini ya. Oke, saya minimize dulu. Nah, di sini saya menggunakan text editornya adalah Visual Studio Code ya. Jadi kita buka folder yang sudah kita buat tadi, yaitu di file, terus open folder, habis itu di C, kemudian di autodidak ini ya. Nah, kita buka folder autodidaknya. Oke, sudah. Di sini sudah terinstall package Laravelnya, yaitu project purpose ini ya. Kita perbesar dulu. Oke, kemudian kita edit di environment-nya ya, yang ada di .env ini. Kita buka aja. Terus di sini localhost-nya kita kasih /2 8000 ya. Jadi nanti kita mengaksesnya melalui localhost 8000 ini. Nah, coba kita akses saja, tapi harus Laravelnya kita run dulu di sini ya. Masih di folder autodidak ini, teman-teman ketik aja seperti tadi ya, melalui PHP yang ada di SAM, c.2/sam/php/php spasi artisan spasi serve ini ya. Kemudian di enter. Oh, ini lupa, belum masuk ke folder atau project purpose ya. Jadi kita masuk dulu cd purpose seperti ini. Baru kita tulis komen yang tadi, yang c itu php spasi artisan spasi serve ini ya. Kemudian enter aja. Nah, ini sudah jalan nih. Tinggal kita akses di Chrome nih. Kita akses di Chrome localhost 8000 tadi ya. Oke, kalau sudah jalan maka dia akan masuk ke halaman Laravel seperti ini. Nah, kemudian kita masuk lagi ke editornya atau Visual Studio Code. Kemudian teman-teman masuk ke folder app, terus di providers, habis itu di route service provider.php ini ya. Nah, di atas public function boot ini, metode public function ini nanti kita akan tambahkan namespace ya. Jadi di sini teman-teman ketik aja protected spasi $sign atau tanda dolar, terus namespace sama dengan single quote app, terus backslash http backslash 2 kali controllers, terus titik koma. Nah, setelah itu di sini juga kita tambahkan nih di bawah prefix, kita tambahkan ada panah gini, terus namespace kurung buka, di dalam kurung ini kita tambahkan $sign this, terus kita kasih tanda panah lagi namespace. Oke, seperti ini ya. Habis itu di root ini juga harus kita tambahkan di atasnya grup seperti tadi nih. Kita tambahkan tanda panah namespace kayak di atas ini ya, jadi kita copy aja. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah database baru ya untuk project yang akan kita buat. Langsung aja kita akses melalui browser. Kalau saya pakai Chrome ya. Di sini langsung aja ketik http localhost php myadmin ini ya untuk mengakses database kita. Nah, kemudian kita create database baru aja. Kita klik new, terus nama databasenya misalkan saya kasih nama autodidak seperti ini. Terus di sini kita pakai collection aja.
collection, terus kita create ya. Nah, setelah di create, kita akan membuat nama tabelnya nih. Nama tabelnya apa? Yang pertama tentu kita akan membuat tabel buku ya, yang di perpustakaan ya. Buku, terus kolomnya nanti ada 7 ya. Kita bikin 7, terus kita create. Oke, kemudian yang pertama ini adalah kita kasih nama ID buku. Type-nya integer, habis itu panjangnya misalkan 255 gini ya. Kemudian ini adalah auto increment ya. Kalau ID ya, kita set di sini. AI-nya atau auto increment-nya kita checklist saja. Oke, sudah. Maka dia sudah jadi primary key ya. Terus untuk kolom yang kedua ada kode buku. Di sini type-nya adalah varchar, panjangnya 10. Kemudian kita bikin lagi judul ya. Judul di sini varchar juga. Terus maksimal length-nya 100 gini. Kemudian pengarangnya siapa? Di sini varchar juga. Habis itu panjangnya maksimal misalkan 50 gini. Terus ada penerbit. Penerbit atau kita ganti aja penerbitnya, misalkan kita ganti genre gitu, genre ini varchar, jadi penerbitnya gak usah kita cantumkan ya. Di sini panjangnya adalah 50. Kemudian kita bikin juga, jangan lupa created at ya, created underscore at. Bentuknya di sini timestamp ya, kita cari yang timestamp. Nah ini ya, punya timestamp. Oke, sudah. Kemudian jangan lupa update at ya. Nah, update at ini bentuknya adalah timestamp juga. Nah, sudah. Kalau sudah, kita save aja. Oh, ini update at-nya gak boleh timestamp ya. Coba update at-nya kita ganti ke datetime aja. Nah, sudah. Terus kita save aja. Oke. Sudah terbuat. Oke, kalau sudah, kita bikin yang baru lagi, tabel yang baru di database autodidak. Kita bikin satu tabel lagi yang namanya anggota. Untuk kolomnya sama, ada 7 ya. Kita create aja. Yang pertama tentunya ID anggota ya, integer, terus lengthnya maksimal 255, kita setting ke auto increment ya. Di sini jadi primary key. Habis itu ada name ya, varchar, terus lengthnya minimal maksimal 30. Habis itu ada nama anggota ya, varchar juga, maksimalnya kita kasih 100 saja. Kemudian ada prodi, varchar juga ya. Di sini kita kasih 20 gitu. Habis itu ada HP, ini juga varchar. Di sini kita kasih 20 juga. Terus kayak tadi harus ada create at. Ini timestamp ya, tipenya timestamp. Terus ada update at, tipenya adalah datetime. Kita cari datetime. Oke, sudah. Kalau sudah, kita save aja. Nah, coba kita lihat lagi. Oke, sudah benar semua. Di buku tadi kita lihat strukturnya. Oh, ini created-nya kita ganti ya, bukan created ya, tapi create biasa, nggak pakai ed ya. Kita ganti dulu, edit change. Nah, di sini ada salah. Oke. Nah, misalkan teman-teman mau ganti juga, tinggal di change saja. Misalkan kita ganti genre, ini
kita ganti dengan apa, kategori misalkan. Oke, sudah. Habis itu kita buat tabel lagi yang bernama tabel petugas ya. Jadi kita masuk ke database Autodidact, tambah tabel petugas. 5 kolom ya. Kemudian kita create aja. Terus di sini kita bikin ID petugas. Ya tipenya varchar, integer ya. Tipenya integer. Panjangnya misalkan 20. Terus jangan lupa di setting auto increment biar jadi primary key ya. Habis itu ada nama petugas. Nama petugas ya varchar, misalkan panjangnya maksimal 100 gitu. Terus HP juga, HP tipenya varchar, panjangnya 30. Kemudian create add, tipenya timestamp kayak tadi ya, timestamp. Terus update add, ini tipenya adalah datetime. Oke, sudah, kita save. Nah, yang terakhir kalau di perpustakaan pasti ada tabel peminjaman ya. Jadi kita bikin tabel baru lagi namanya peminjaman. Nah, di sini kolomnya ada 6, kita create. Tentunya di sini ada ID pinjam. Ini integer, lengthnya misalkan 30. Jangan lupa kita setting auto increment ya jadi primary key. Terus dia akan terkoneksi dengan ID petugas integer, kita kasih 30 juga. Ini misalkan kita kasih maksimal aja 255 gitu, siapa tahu pinjamnya banyak ya. Terus ada ID anggota, di sini integer juga, kita kasih 255 gini. Habis itu ID buku tentunya integer 255. Terus create add, jangan lupa ini timestamp juga. Habis itu update add. Nah, di sini tipenya datetime. Oke, kalau sudah kita save aja. Nah, sudah jadi semua nih untuk database dari perpustakaan kita. Kemudian kita ubah lagi di environment ya, di .env ini. Teman-teman, nama databasenya diubah di sini di .env ini ya. Yang Laravel ini kita ganti dengan nama database yang tadi, yaitu Autodidact kalau punya saya ya. Oke, tinggal kita save aja. Kemudian kita akan membuat sebuah folder untuk menampung bootstrapnya ya di public sini. Nanti kita bikin seperti ini, new folder ya. Klik kanan di sini, terus new folder. Kita bikin yang namanya folder assets. Seperti ini, pakai S belakangnya. Oke, kita enter aja. Nah, folder asset ini digunakan untuk menampung bootstrap, baik itu CSS maupun JavaScript-nya ya. Jadi nanti web kita akan responsif ya. Jadi kayak gini. Nah, webnya akan responsif menyesuaikan dengan layar dari device teman-teman semua. Oke. Nah, untuk folder asset itu sendiri nanti teman-teman bisa download melalui link Google Drive ya yang saya sediakan. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Di sini saya sudah mendownload untuk asetnya ya. Di sini aset, yaitu ada CSS, DOM PDF kalau diperlukan nanti, terus font sama JavaScript-nya. Kita copy semua aja, kita copy terus kita taruh di folder aset yang kita buat tadi, yaitu di C, habis itu di Autodidact ya, terus purpose, kemudian public. Di sini ada aset. Nah, kita paste di sini. Oke, tunggu sampai komplit ya. Nah, setelah selesai, kita lihat di sini sudah ada belum. Nah, ini sudah ada ya, yaitu ada CSS dan JavaScript-nya yang kita pakai nanti. Nah, di folder public ini kita juga akan tambahkan gambar. Jadi kita buat new folder lagi. Di sini adalah gambar. Terus di sini kita tambahkan gambar yang akan kita pakai buat template ya.
Nah, di sini saya sudah mendownload dua gambar ya di punya saya, yaitu saya beri nama banner sama sidebar. Oke, kita copy aja. Terus kita pindah di folder gambar tadi ya, yaitu di C, terus autodidact, purpose, public, gambar ini. Oke, kita paste di sini. Nah, sudah tercopy di sini nih. Oke, kita coba akses. Nah, ini sudah ya, ada banner.jpg sama sidebar.jpg. Kemudian setelah itu kita akan membuat routes-nya, yaitu ada di folder ini ya, routes. Terus di web.php ini, nah teman-teman tambahkan aja route ini, kita ganti, kita hapus, tambahkan coding seperti ini ya, route titik dua kali get. Nah, ini teman-teman di pause saja, terus ditiru route untuk route-nya seperti ini tampilannya. Nah, ini nanti route untuk mengakses menu buku, terus ini adalah ketika mengakses menu home, ini untuk mengakses menu data anggota ya. Terus route ini untuk mengakses petugas, dan route ini untuk mengakses peminjaman. Nah, di sini ada sebuah method function yang memanggil sebuah tampilan indeks ya. Untuk itu kita akan membuat tampilan indeksnya, yaitu di resource, terus di views. Nah, di sini kita buat indeksnya nanti. Nah, indeksnya nanti ini langsung aja saya pecah jadi 6 bagian, yaitu ada index blade, terus menu blade.php, banner blade.php, sidebar, content, sama footernya ya. Jadi yang pertama kita buat new file, di sini klik kanan new file, terus namanya aja index.blade.php, index.blade.php seperti ini ya. Oke, nah di index blade.php ini teman-teman coding aja seperti ini. Coba saya kecilkan dulu. Oke, nah diawali dengan .html, HTML language-nya English, terus metanya seperti biasa ya, UTF-8, viewportnya dia width-nya adalah device width ya, jadi menyesuaikan tampilan device masing-masing. Inisialnya, scale-nya 1,0. Oke, kemudian di sini ada link-link nih. Link ini untuk mengakses bootstrap yang sudah kita copy di folder asset tadi. Ini bootstrap, terus ini mengakses jQuery, ini juga bootstrap, ini juga mengakses jQuery-nya, baik CSS maupun JavaScript-nya ya. Teman-teman copy aja seperti ini persis ya. Di pause saja boleh. Itu ada di head ya. Kemudian di body-nya, di sini di divisinya kita bagi-bagi. Nanti kita akan bikin tampilan menu, banner, sidebar, content, dan footer. Jadi teman-teman diikuti aja seperti ini ya. Include menu, include banner, include sidebar, include content, dan include footer. Oke. Kemudian yang kedua, kita akan bikin menu .blade.php di sini. Jadi di views tadi, di resource views, klik kanan new file, kita bikin menu .blade.php. Oke, seperti ini. Nah, untuk codingannya teman-teman tinggal ikuti aja ini ya. Saya perkecil dulu. Di sini diawali dengan div, terus ada nav. Ini adalah tampilan dari bootstrap ya. Saya nyari di bootstrap, navbarnya seperti ini, diketik aja. Oke, kemudian dia akan terbagi-bagi jadi beberapa menu nih. Di sini ada menu home nantinya, terus ada data buku, data anggota, data petugas, data peminjaman, sama menu logout nanti. Oke, untuk di tampilan menu blade-nya seperti ini aja. Mungkin saya kecilkan ya, biar kelihatan. Nah, seperti ini. Teman-teman ikuti aja, di pause, diikuti. Kemudian yang kedua, kita akan bikin lagi file. Klik kanan di views tadi, new file, kita bikin yang namanya banner.blade.php ya, banner.blade.php seperti ini. Oke. Nah, untuk codingannya teman-teman ikuti ini aja. Ini untuk memanggil gambar banner yang sudah kita copy di folder asset ini tadi ya. Di folder asset, terus di gambar, ini saya kasih nama banner.jpg ya. Nah, ini panggil aja di sini. Ini diganti aja banner.jpg seperti ini. Ini adalah nama filenya. Kemudian kita akan membuat file lagi yang bernama sidebar.php ya. Di views tadi klik kanan, new file, sidebar.blade.php. Nah, untuk codingannya teman-teman tinggal ikuti ini aja. Saya minimize dulu. Ini berada di paragraf ya.
kemudian untuk memanggil gambar yang bernama sidebar.jpg yang ada di folder aset tadi ya, aset gambar sidebar.jpg. Teman-teman bisa diikuti aja codingan ini ya, di pause dulu aja. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membuat lagi tampilan untuk kontennya, yaitu content.blade.php. Jadi klik kanan, new file, kita bikin content.blade.php. Oh, ini bukan kinten ya, tapi konten. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter aja. Nah, ini tuh digunakan untuk menampilkan isi halamannya. Nah, teman-teman tinggal ikuti ini aja. Oke, di pause saja, ikuti ini untuk menampilkan isi halaman ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat footernya nih, yaitu kita buat file baru, diffuse new file footer.blade.php. Untuk codingannya teman-teman bisa ikuti ini ya. Oke, saya kecilkan dulu biar tampak nih. Oke, di sini untuk codingan footernya ya. Footernya ini visinya, misalkan saya kasih contoh mengembangkan budaya membaca, terus misinya siap melayani anggota gitu, ciptakan suasana baca yang nyaman. Sama di sini biasanya ada kolom copyright ya, developed by the letter gitu. Kemudian ini script untuk jQuery, Bootstrap sama CSS-nya ya. Teman-teman ikuti, coba saya kecilkan dulu biar kelihatan ya. Nah, ini mungkin ini footernya juga akan saya kasih di link Google Drive aja ya, karena ini nanti kalau ngetik kepanjangan nih, nanti teman-teman bisa di copy aja di link Google Drive bersama sama aset tadi ya. Kemudian masih di views tadi, kita buat new file lagi yang namanya view_home.blade.php ya. Oke, nah di sini kita tulis saja mau diisi apa home-nya nih. Misalkan saya isi seperti ini ya. Ya, menampilkan indeks, title, home, kemudian untuk section isi halamannya saya isi dengan uraian pengertian perpustakaan gitu aja. Ini teman-teman bebas untuk menulis apa di sini. Jadi teman-teman cukup ikuti yang ini aja sama end section ini ya. Kemudian yang ini bebas. Oke. Selanjutnya kita masih di views, kita buat klik kanan new folder ya. Kita buat folder baru yang bernama halaman. Oke, kemudian di dalam folder halaman ini kita buat file-file ya, yaitu ada view buku, view home, view petugas, sama view anggota. Jadi kita bikin new file, sama kita bikin view_buku.blade.php, nanti kita isi belakangan ya. Kemudian kita bikin lagi view_anggota .blade.php, terus kita bikin lagi view petugas.blade.php ya. Yang terakhir kita bikin lagi masih di halaman new file view pinjam.blade.php. Oke, kemudian kita masuk ke view buku dulu nih. Pada view buku teman-teman bisa ikuti codingan ini ya. Tinggal ikuti aja. Oke, di sini masih ada actionnya indeks, sectionnya title buku, sectionnya halaman. Terus untuk judulnya di sini ya, daftar buku perpustakaan Universitas Semarang gitu. Kemudian ada menu tambah data buku ini. Nanti kita linkkan ke data targetnya, yaitu kita bikin yang namanya modal nih. Modal ini adalah untuk menambah atau ngelingkan nanti ke database-nya. Nah, ini data tugulnya modal, data targetnya modal buku tambah. Nanti kita akan buat modal buku tambah ini nih. Oke, ikuti aja seperti ini ya. Kemudian P, terus tabel kelasnya, tabel spasi table border, spasi table stripped. Ini adalah ngambil dari Bootstrap ya. Jadi nanti kita akan menampilkan nomor buku, ID buku, kode buku, judul buku, pengarang, kategori, dan aksi. Aksinya nanti bisa diedit atau di delete. Terus kemudian di sini di bodinya ini juga kita konekkan ke tabel yang ada di database, yaitu di tabel buku kita namai sebagai indeksnya adalah BK. Jadi nanti di bawah ini BK ini adalah untuk mengoneksikan ke tabel buku yang ada di database. Oke, kemudian di sini indeksnya
plus buku, terus kita akan menampilkan yang ada di nomor buku ini adalah ID buku, terus yang ada di kode buku ini kode buku, terus judul ini tampil di judul buku ini, terus pengarang nanti tampil di sini, kategori tampil di sini. Oke, habis itu ini mungkin saya kecilkan lagi nih biar kelihatan. Nah, di sini ya, ini buttonnya model buku edit, ini BK underscore ID underscore buku ini ya. Ini nanti disesuaikan sama tabel yang dibuat di database. Jadi usahakan tadi membuat tabel-tabel yang ada di database itu sama dengan yang saya buat tadi ya. Oke, mungkin ini nanti bisa juga saya kasihkan di link Google Drive ya, bersama dengan aset dan footer tadi. Oke, biar bisa diaplikasikan. Tapi nanti untuk yang anggota sama petugas ini hampir sama kayak ini ya, cuma diganti nama tabel-tabelnya aja. Nah, nanti yang saya kasihkan di link Google Drive yang file ini aja. Oke, kita perbesar lagi. Oke, setelah membuat tampilan buku, coba kita lihat tadi ya, yang di rootnya tadi. Di root di web ini ada yang namanya buku controller di sini ya, untuk menampilkan data buku tadi. Nah, untuk itu kita buat controller dulu. Caranya masuk ke CMD, terus kita masuk ke PHP yang ada di SAM, masih di folder autodidak perpus ini ya, masih di folder perpus PHP, terus ketik aja di situ PHP artisan spasi artisan gini, terus spasi make -2 controller, terus spasi buku controller dengan B besar C besar ya, kemudian enter aja. Nah, ini sudah terbuat ya controllernya. Maka di dalam sini, di atas ini ya, dalam HTTP ini ada yang namanya controller nih, karena kita sudah bikin controller tadi, dan kita bikin yang di CMD tadi adalah buku controller. Nah, di dalam buku controller ini teman-teman langsung coding aja sama kayak gini ya. Ini saya minimize dulu. Yang pertama namespace-nya disertakan, terus ini standar ya, masih bawaan, terus kita panggil model buku modelnya. Nanti kita bikin buku model ya. Di sini panggil dulu use app /model /buku model. Terus teman-teman bisa post aja, nanti bisa ditiru aja. Untuk pertama kelas buku controller extends controller ya, extends controller. Terus yang atas ini metode untuk menampilkan data buku, yaitu dengan function public buku tampil. Nah, ini adalah database-nya, modelnya pakai ini, dia pakai kode buku ya. Terus ini ada paginate atau pagination ya. Pagination ini nanti dibatasi 5 biar halamannya enggak terlalu panjang. Nanti waktu kita menampilkan di tampilannya saya akan tunjukkan yang namanya paginate ini. Oke, kemudian ini returnnya adalah halaman view buku, dia menampilkan buku, terus menampilkan data bukunya. Kemudian ini untuk metode tambahnya, tadi di view kita juga sudah membuat sebuah coding untuk menambahkan buku ya. Nah, ini metode atau function yang digunakan untuk menambahkan buku nih. Ini seperti ini, teman-teman bisa ditiru aja. Kemudian setelah returnnya ke buku tadi, ini adalah metode untuk menghapus data buku, yaitu ada public function buku hapus melalui ID buku ya. Kemudian ini data bukunya, buku model, find, kita search sesuai dengan ID yang akan dihapus apa, kemudian data buku delete. Itu aja untuk function delete ya. Kemudian ini metode untuk edit data buku nih. Nah, untuk editnya seperti ini ya, public function buku edit, saya namai seperti itu, terus codingannya seperti ini. Nah, setelah itu kita bikin modelsnya nih. Nah, bikinnya sama kayak tadi ya di CMD. Terus kalau tadi gini, artisan make controller buku kontrol. Nah, ini kontrolnya diganti aja, yaitu PHP artisan make model spasi buku model. Nah, seperti ini, tinggal di enter aja.
Nah, ini sudah successfully created ya, atau sudah sukses dibuat. Kita lihat aja di sini di app, terus kemudian di model sini. Nah, ini sudah ada buku model. Nah, di sini teman-teman tinggal ganti aja codingannya. Jadi seperti ini ya. Ditambahi kelas buku model, extend model yang menggunakan protected table-nya adalah buku. Primary key-nya tadi kita setting adalah ID underscore buku. Terus protected field label-nya ID underscore buku. Ini adalah yang diisi di tabelnya nanti. Ada kode buku, judul, pengarang, sama kategori tadi ya. Karena genrenya tadi kita ganti dengan kategori. Nah, karena tadi kita menggunakan pagination, makanya kita harus menambahkan paginator yang menggunakan bootstrap ya, yang di root service provider. Kita masuk ke app, terus masuk ke root service provider tadi di providers, root service provider.php. Di sini kita tambahkan nih di bawah use Illuminate support ini ya. Kita tambahkan use Illuminate backslash pagination terus backslash paginator ya, paginator terus titik koma. Habis itu di function bawahnya ini public function boot ini juga kita tambahkan di atasnya configure limiting ini ya. Nah, ini tambahin aja paginator titik 22 kali use bootstrap. Nah, ini ya. Oke, sudah. Terus titik koma. Oke, sudah ya. Nah, setelah kita menambahkan pagination di sini di root service provider, kita kembali ke nambahin di roots-nya ya, di roots terus di web. Sini kan ada buku controller ini untuk menampilkan saja. Terus kita tambahkan nih satu persatu untuk buku tambah, terus buku hapus, sama buku editnya. Ini masing-masing akan terjalankan berdasarkan function yang kita buat di buku tambah, buku hapus, dan buku edit di controller ini. Di buku controller ini ya, yaitu untuk function buku tambah, terus buku hapus, sama buku edit. Oke, kemudian di save semua. Biasanya harus keluar dulu ya, keluar Visual Studio Code dulu, terus di save semua dulu, baru bisa dijalankan ya. Terus masuk lagi ya, gitu. Kemudian kita masuk ke CMD, masih di autodidact purpose ini ya. Kemudian kita run ulang dengan c send php/php artisan serve ya. Kemudian di enter aja. Habis itu kita masuk ke browser nih, pakai Chrome aja nggak apa-apa. Terus kita akses localhost, tadi pakainya 8000. Oke, tinggal enter aja. Nah, di sini sudah tampil nih. Ini adalah banner yang kita buat tadi, gambar banner.jpg ya. Tadi punya saya namai dengan banner.jpg. Terus ini sidebarnya, gambarnya sudah tampil. Terus ketika klik menu home, tadi kita sudah bikin menu home ya. Di situ ada pengertian perpustakaannya, sama visi misinya juga sudah dibuat tadi. Oke, kemudian tadi kita baru membuat data buku ya. Data buku di sini sudah tampil nih. Bisa kita tambahkan aja. Misalkan kita tambahkan kode bukunya 1, judul bukunya ini ya, Lord of the Ring The Two Tower, nama pengarangnya misalkan J.R.R. Tolkien, terus kategorinya novel, kita tambah aja. Di sini ternyata ada error ya, yaitu field updated at nggak ada. Nah, ini nih, ini kita masuk ke database-nya lagi, database di autodidact tadi. Terus yang updated at sama created at-nya kita ganti pakai ed semua ya. Ternyata ini pakai ed. Coba di structure semua diganti ya. Jadi ini kita ganti, kita change, kita pakai ed ya, created at. Terus di save, ini juga sama. Ternyata harus pakai ed semua nih. Updated at, itu kita save. Untuk buku sudah, terus untuk anggota sudah, untuk buku sama di structure. Terus habis di structure yang ini created,
kita ganti dengan create-nya kita ganti dengan created, sama update ini kita ganti dengan updated pakai D. Oke, habis buku peminjaman ya, peminjaman juga sama di structure, terus ini kita ganti. Oke, ini juga kita ganti ya, change, kita ganti pakai E semua. Sudah, yang petugas juga sama di structure, terus ini kita ganti, karena kalau di Laravel itu dia setiap kali menambahkan data otomatis akan nge-create sebuah data di field update ya, makanya kita harus bikin field updated ini, updated at ini. Oke, sudah. Terus kita coba run ulang aja. Di sini Ctrl C 2 kali, terus kita run ulang. Kemudian kita refresh di sini. Kita tambahkan buku, kode buku 1, judul buku The Road of the Ring to Tower, J.R.R. Tolkien, novel, kita tambahkan. Nah, dia sudah tertambah. Nah, ini akan saya tunjukkan fungsinya pagination ya. Misalkan saya akan menambahkan banyak buku nih. Naruto Shippuden, pengarangnya Masashi Kishimoto, komik gitu. Oke, kita tambahkan yang biar lebih dari 6 gitu ya. Berikutnya ada One Piece, pengarangnya Eiichiro Oda, kategori komik gitu. Terus kita tambahkan lagi Python, judul ini kode bukunya 4, judul bukunya misalkan HTML pemula aja, nama pengarang misalkan autodidak, ini kategorinya edukasi, masih 4 ya, kita tambahkan 6 gitu. 5 ini misalkan Lord of the Ring aja lagi gitu, J.R.R. Tolkien, novel. Terus yang ke-6 Harry Potter, terus pengarangnya misalkan J.K. Rowling, novel kita tambahkan. Oke, sudah nambahin 6 buku ya. Nah, fungsinya pagination ini biar webnya ini nggak kepanjangan ke bawah gitu, karena dibatasi datanya yang tampil adalah 5. Ini yang namanya pagination. Ini halaman 1 jumlah data ada 6. Nah, data per halaman 5. Tadi kita batasi paginationnya menjadi 5 ya. Nah, biasanya kalau error harus di close dulu, terus di run ulang ya. Di run ulang. Terus kita akses lagi localhost 8000, data buku. Nah, sudah ya. Ini 5 per halaman, terus kita next. Nah, di sini tampil yang ke-6 dan selanjutnya. Pokoknya per halaman dia 5. Nah, ini bisa diedit nih, misalkan Harry Potter. Kita ganti kode buku 7 gini. Terus ini kita ganti Rowling gini aja. Misalkan gini. Nah, maka di sini sudah berubah nih. Kode bukunya berubah. Pengarang ini juga Rowling sini berubah. Nggak ada JK-nya. Oke. Terus coba kita delete. Nah, maka sudah terhapus ya. Untuk halaman 6 nggak ada, tinggal halaman 1. Oke, sudah. Tinggal kita tambahkan untuk yang anggota nih. Anggota, terus ada peminjaman sama tabel petugas. Misalkan yang anggota dulu. Kita copy aja yang ada di buku ini. Kita Ctrl A. Yang ada di buku ini view buku.blade.php nanti akan saya kasihkan di link Google Drive ya, tinggal di download aja. Untuk yang anggota ini nanti tinggal teman-teman edit aja. Jadi masuk ke view anggota.blade.php, terus di paste saja. Tadi kan kosong gini, terus di paste saja. Paste. Nah, di sini kita edit nih untuk tampilannya.
Untuk tampilan di anggota itu di sini kita edit dulu. Ini tambah data anggota, ini buku-bukunya diganti ya. Anggota, model, anggota tambah berarti ya. Anggota tambah. Terus di sini yang diganti ada ID anggota, ada name, terus ada nama anggota, kemudian prodi ya, sama HP. Nah, ini juga diganti di tabel anggota. As indeksnya kita kasih A gini aja. Kemudian indeks anggota untuk first item ini A inisialnya ya, kita ganti A semua. Kemudian nomor ini adalah ID anggota. Terus kode buku ini adalah name. Judul ini kita ganti sama ini ya, nama anggota. Kemudian prodi, terus HP. Nah, sudah. Habis itu yang diganti apalagi, kita ini ya, modal buku. Ini bukan buku tapi anggota edit. Kemudian ini A, ID buku diganti dengan ID anggota. Terus edit, modal edit data anggota. Ini komen aja sih buat biar kita nggak bingung gitu. Aslinya nggak usah diganti, yang ini nggak apa-apa. Terus ini modal anggota edit. Terus ini A, ID buku diganti dengan ID anggota. Modal anggota, edit tabel ya, true. Terus mana lagi, modal detail ini anggota. Buku diganti dengan anggota aja semua. Form anggota edit. Form anggota edit. Terus ini diganti dengan anggota actionnya. Ini A, ini ID anggota. Ya, betul. Di sini method field put, terus from plural ID anggota ini ya. Kode ini adalah, ini tadi name berarti ya, ganti name. Terus ini kode bukunya diganti dengan name. Ini juga name. Terus masukkan name. Kemudian judul tadi adalah nama. Terus ini ganti dengan nama anggota. Habis itu judul ini nama ya, nama. Terus ini BK ini adalah A, ini nama. Di situ pengarang tadi kita lihat prodi ya, prodi. Ini bukan nama aja nih, ini nama anggota loh Pak, nama anggota. Ini juga nama anggota, kita copy aja di sini, kita paste.
kita paste. Oke, sudah. Prodi ini juga diganti dengan prodi. Terus pengarang ini diganti dengan prodi. Kita copy aja, ini A, ini prodi. Oke, sudah. Habis itu kategori tadi adalah HP ya, HP ini diganti dengan HP, ini A, ini HP. Oke, sudah. Habis itu mana lagi nih, BTN modal tutup. Oh, ini buku tambah, ini adalah anggota tambah. Oke, sudah. Terus yang di bawah, buku hapus, ganti dengan anggota hapus. Ini juga ganti A, ini ganti anggota. Dan sudah, ini delete sudah. Tinggal yang bawah, pagination, anggota. Sudah, ini anggota links ya. Waduh, anggota links udah akhir pagination. Terus di modal anggota tambah anggota. Kita copy, kita paste di sini. Oke, sudah. Ini juga kita paste di sini. Sudah. Terus bawahnya modal anggota tambah. Form input data anggota, modal body form anggota tambah. Kita copy kata anggota ini, kita paste-pastekan aja. Kita paste di sini. Ini juga ganti. Terus ini ID anggota, dan ini NIM. Ini NIM juga. Ini juga NIM. Masukkan NIM. Oke, sudah. Itu ini judul kita ganti dengan nama anggota. Kita ganti juga dengan nama anggota. Terus mana lagi, ini ya. Ini kita copy, kita paste di sini. Ini sama. Masukkan nama anggota. Pengarang ini tadi kita ganti dengan prodi ya, prodi. Masukkan prodi. Sudah. Habis itu kategori ini adalah HP. Ini juga masukkan HP. Sudah. Modal footer, button tutup, BTN, modal tutup, submit. Ini anggota tambah ya, anggota tambah, BTN sukses tambah. Oke, sudah semua. Ini akhir dari tambah data anggota. Sama kita pastikan aja di sini untuk tabel anggota tadi sudah betul apa belum nama-namanya. ID anggota betul, NIM
nama anggota prodi HP. Sudah betul semua ya. Oke, kalau sudah kita tinggal bikin controller lagi, anggota controller ya, yang di sini di CMD PHP artisan controller, PHP artisan Mac.2 controller, terus anggota controller kayak gini ya. Oke, sudah sukses terbuat. Tinggal kita masuk lagi di app http controller anggota controller ini ya. Nah, di sini codingannya sama kayak punya buku tadi ya. Tinggal diganti buku-bukunya jadi anggota. Jadi ini adalah model anggota model nih. Anggota panggil model anggota model. Anggota model, anggota controller. Terus ini codingannya kelas untuk menampilkan data anggota, yaitu anggota tampil ya. Ini data anggota. Oke, ID anggota kayak gini. Teman-teman bisa di pause diikuti. Terus ini modul untuk anggota tambah seperti ini. Dan ini adalah method atau function untuk hapus anggota. Dan ini adalah yang edit ya. Ini untuk edit anggota. Hasilnya codingannya sama kayak yang buku tadi, tinggal database-nya dan model-modelnya kita ganti dengan anggota. Oke, setelah itu kita bikin model untuk anggota. Sama kayak kontrol tadi di sini, tinggal kontrolernya diganti model. PHP artisan Mac model, terus anggota model ya. Oke, enter aja. Nah, sudah sukses dibuat. Terus kita tinggal edit di anggota model ini. Ini sama ya, tampilannya kayak yang di model buku tadi. Tinggal kita sebutin tabelnya, namanya anggota, primary key-nya adalah ID anggota, terus yang diisi kolomnya apa aja, ada ID anggota, name, nama anggota, prodi, dan HP. Oke, kemudian kita masuk ke roots-nya ya, ke roots yang web ini, roots terus web.php. Kemudian di root ini tinggal kita tambah kayak buku tadi ya, yaitu get anggota untuk menampilkan, terus ini untuk tambah, ini hapus, kemudian ini edit ya. Oke, tinggal di save, terus kita run ulang. Di sini kita kontrol 2 kali, terus kita run PHP artisan serve, enter. Terus kita lihat di sini, kita refresh dulu. Itu masuk ke data anggota. Oke, sudah ada. Coba kita tambah anggotanya. Misalkan name-nya ini 000, namanya Zoro gitu. Terus prodinya TI, HP-nya misalkan kayak gini. Kita tambah aja. Oke, sudah berhasil ditambah. Coba kita edit. Ini misalkan ganti prodinya bukan name-nya bukan tadi ya, name-nya 1 gitu. Prodinya sama nggak apa-apa. Coba kita edit. Nah, dia sudah berubah jadi 1. Coba kita delete. Nah, dia sudah ya, sudah terdelete. Oke, sudah berfungsi semua berarti. Kemudian tinggal anggota sama pinjam, petugas sama pinjam. Nah, di petugas tadi sama ya prinsipnya kayak anggota seperti ini ya. Jadi tinggal database-nya yang berkaitan dengan petugas ditampilkan aja. Di petugas, nama petugas, HP gitu. Dan ini diganti juga petugas SP, prinsipnya kayak yang anggota tadi. Oke, kemudian kita buat controller lagi, petugas controller. Jadi di sini kita buat petugas controller. Nah, ini diganti dengan petugas. Oke, sudah jadi. Kita masuk ke controllernya, petugas controller. Terus kita isi kayak yang anggota tadi. Kita isi seperti ini ya. Ini prinsipnya sama kayak yang anggota tadi, masih sama semua. Habis itu kita buat model lagi. Kita buat model. Nah, ini. Jadi petugas model.
Oke, sudah jadi modelnya, dan ini prinsipnya juga sama kayak tadi ya, diisi dengan tabel database-nya petugas, terus primary key-nya ID petugas, sama v-label-nya, yaitu kolom-kolom yang ada di tabel petugas. Ada ID, nama petugas, dan HP. Habis itu kita masuk ke root lagi, ke root, terus web.php, dan ini diisi untuk data petugas ini dengan petugas tambah, petugas hapus, dan edit ya, sama kayak tadi. Oke, tinggal yang terakhir ini peminjaman. Nah, kalau peminjaman ini agak lumayan memusingkan ya, karena dia terintegrasi atau terkoneksi dengan tabel anggota, buku, dan petugas. Oke, nah seperti ini ya tampilannya. Oke, dia menampilkan kayak tadi, nomor, ID pinjam, nama petugas, nama anggota, judul buku, dan aksi. Ini adalah kolom-kolomnya. Terus di sini kita pakai for each ya, pinjam SP. Jadi gitu. Nah, ini bedanya ada di sini. Ini untuk mengakses P itu nama petugas. Nah, ini untuk mengakses anggota, ini adalah nama anggota, buku. Dari tabel buku dia mengakses judul. Ini dari tabel anggota dia mengakses nama anggota. Kalau yang lainnya masih sama. Oke. Tapi bagi teman-teman kalau bingung yang di view pinjam ini, karena ini cukup kompleks, maka filenya ini juga saya taruh di link Google Drive ya, karena ini pemanggilan satu persatu nih. Misalkan di sini nih, ini ID petugas masih sama, pakainya P, PT untuk petugas ya. Jadi P untuk ID petugas. Terus ini anggota, nah ini anggota inisialnya A, sama kayak yang dibuat tadi A. Tinggal ID anggota. Kemudian buku ini juga BK ini ya, buku. Kita menampilkan ID buku di sini. Nah, ini tetap saya kasih filenya di link Google Drive yang ada di deskripsi nanti, bareng sama aset, sama footer, dan file buku tadi ya. Kemudian kita bikin lagi di controllernya. Kita bikin petugas controller. My controller, kok petugas sih, bukan petugas ya. Kita bikin pinjam controller. Pinjam controller. Oke, sudah jadi. Baru kita edit di pinjam controller ini. Nah, isinya kurang lebih sama ya kayak tadi ya di sini ya. Ini teman-teman boleh dilihat aja. Tapi ini memanggil banyak nih. Ada memanggil pinjam model, petugas model, anggota model, sama buku model ya. Jadi dipanggil semua di sini. Oke, bisa di pause terus diikuti codingannya. Kemudian ini kita bikin kelas pinjam controller. Ini untuk data petugasnya. Dia mengakses petugas model, data anggota mengakses anggota model, data buku mengakses buku model. Ini seperti ini ya. Oke, terus ini untuk menampilkan, tipe saja. Terus ini untuk peminjaman, pinjam tambah ya, untuk menambah data. Terus ini untuk pinjam hapus, untuk menghapus data. Dan yang ini untuk mengedit data ya. Oke, seperti itu. Terus kita bikin modelnya. Jadi kayak tadi di sini kita bikin pinjam model. Pinjam model. Nah, sudah jadi. Kita buka dulu di model, terus pinjam model. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan ya, karena di sini relasi ke tabel-tabel yang lain ya. Ini tabel anggota. Oke, jadi kita buat seperti ini. Namespace ini di copy aja, diikuti. Terus buat kelas pinjam model. Habis itu ini juga diikuti. Ini adalah tabelnya peminjaman. Terus primary key-nya ID pinjam. Kolom-kolomnya ada ID pinjam, ID petugas, ID anggota, sama ID buku. Nah, ini relasinya, relasi ke tabel petugas. Jadi kita bikin function sendiri, function method sendiri seperti ini. Kemudian ini untuk relasi ke tabel anggota. Dan yang terakhir ini relasi ke tabel buku. Oke, kemudian yang terakhir kita ganti, tambahi roots-nya, root.
yang ada di sini roots, terus di web PHP kita tambahi untuk yang peminjaman. Nah, kita tambah seperti ini ya. Oh, ini kebanyakan satu. Kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Ini untuk menampilkan, terus ini post ini untuk menambah, terus ini untuk menghapus, sama yang ini untuk mengedit ya. Oke, sudah, kita save, kemudian kita run ulang di sini. Kita run ulang di CMD-nya, artisan serve, terus enter. Habis itu kita akses saja webnya. Nah, ini sudah jadi semua nih. Tadi anggota kita tambah dulu aja biar masuk ya. Terus namanya tadi Zuro TI, karena tadi kita hapus ya. Kemudian kita tambah aja, sudah. Kita sudah ditambah, petugasnya kita tambah juga nih. Wah, ini ada error. Nah, ini biasanya karena belum kita save atau kita harus keluar dulu gitu. Kita keluar dulu aja. Terus yang kita tambahkan tadi kita save satu persatu ya. Untuk petugas kita save, pinjam controller kita save. Ini kita keluarkan dulu semua. Di save. Terus ini keluar, di save juga. Ini juga di save. Karena kadang nggak nge-save otomatis. Beda sama PyCharm ya, kalau di VS Code ini. Oke, pinjam model. Nah, kita save juga. PHP. Oke, sudah ke save semua. Coba kita akses lagi. Kita run ulang dulu aja. Kita run ulang, Ctrl C, di run ulang. Terus kita masuk ke localhost 8000. Oke, sudah. Nah, ini tambah petugas sudah bisa kan. Kadang memang tidak tersave, misalkan petugasnya Admiral Gap gitu, nomor HP-nya kayak gini, kita tambah. Sudah kita tambah petugasnya, baru kita bisa masuk ke data peminjaman. Kita bisa tambah data peminjaman, nama petugasnya Admiral Gap, nama anggotanya Zuro, judul bukunya misalkan One Piece. Nah, kita tambah aja. Nah, ini sudah ada semua ya, sudah bisa semua, dan pagination-nya juga sudah berjalan. Oke, kita balik dulu ke data buku. Nah, mantap. Oke, sampai di sini dulu ya untuk membuat web dari awal sampai akhir menggunakan Laravel. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa saksikan video saya yang lain di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.